Oke. Oke, nampak ya saya share-nya, share screen ke rekan semuanya. Nampak, Pak. Nah, kita belajar tentang sampling. Apa itu sampling? Sampling adalah pengambilan sampel. Kalau secara teori bisa dibaca ya, itu samplingnya. Nah, jadi saya sudah beritahu sedikit bahwasanya inti penelitian kita adalah sampel. Nah, kita tidak mungkin meneliti semua orang, semua sampel, semua narasumber karena kita keterbatasan waktu, biaya, ya, dan tenaga bisa jadi ya. Nah, maka intinya dalam penelitian adalah bagaimana kita mantap atau sampel kita itu bagus, mewakili dari populasi. Misalnya mana? Sampel eh, sampel apa ya? Misalnya kita sakit ya, demam. Nah, ibaratnya badan kita itu adalah populasi. Nah, apa yang diambil kalau sakit? Bisa jadi darahnya gitu ya. Nah, darah yang diambil apa? Cuma sedikit. Ya, sedikit saja gitu ya. Kira-kira 3 dari 100 gitu ya. Ibaratnya seperti itu gitu. Nah, dari 3 ini, maka analis labor dia akan tahu, oh kita itu demam. Nah, atau istilahnya febris gitu ya. Demam itu febris. Jadi siapa yang namanya febris seperti demam ya. Itu istilah diagnosanya febris demam. Atau kita DBD ya. Yang kita DBD apa yang diambil? Darah juga gitu ya. Atau dahak kita gitu ya. Atau tinja kita. Nah, itu apa? Itu adalah sampling, mengambil bagian dari tubuh kita, di mana tubuh kita itu disebut dengan populasi. Nah, jadi apa yang terbaik dari tubuh kita atau yang apa yang terbaik menjadi sampel itulah yang akan mewakili populasi. Jadi itulah yang dibuat dari kesimpulan dari penelitian kita. Nah, seperti itu. Misalnya kita meneliti tentang stunting ya, stunting di Bukit Tinggi. Nah, daerah kita ada 3 kecamatan kalau nggak salah ya, 3 atau 4. Nah, kita pilih 2 kecamatan saja, yang mana kecamatan itu adalah kecamatan terbanyak penduduknya. Nah, itulah mewakili dari populasi seperti itu ya. Oke, itu pendahuluan saja. Nah, ini ada 7, yang mana ini sudah ya. Oke, ada 2 pertimbangan dalam penarikan sampel, ukuran sampel dan metode gitu ya. Nah, penarikan sampel. Jadi dari populasi dulu, misalnya ada 100, kalau pakai rumus ada yang 30 gitu ya. Nah, proses dari 100 ke 30 disebut juga sampling. Nah, ada metodenya, nah, berarti itu disebut juga atau ada rumusnya ya. Berarti itu kita dalam ranah sampling seperti itu. Nah, ini pembuka saja. Nah, metodenya atau disebut juga cara atau langkah. Oke, lanjut ya. Nah, ini kalau kita gambarkan seperti ini ya. Dalam populasi itu ibaratkan dalam lingkaran, nah ada isi-isinya ya. Ada gambar 1, 2, 3 dan sebagainya gitu ya. Nah, unit sampel ya. Unit sampel nah seperti ini ya. Unit sampel nah ada gambarnya gitu ya. Dalam kotak itu disebut dengan unit ya. Atau dalam perumahan unitnya berapa ya. Nah, di dalam itu apa namanya? Anggota atau subjek sampel ya di gambarnya. Hmm, anggota. Tapi kalau dalam peta ini, kotak ini disebut dengan unit sampel ya. Kemudian elemen. Nah, elemen itu adalah sama dengan anggota tapi khusus sampel, tapi kalau elemen adalah isi dalam populasi ini. Tapi kalau kita buka, nah seperti ini jadinya ya. Kita buka namanya anggota sampel lagi, tapi kalau masih dalam populasi disebut dengan elemen. Nah, itu kalau kita gambarkan ya. Kemudian sampel itu ada 2, homogen dan heterogen. Nah, homogen adalah sama, misalnya apa? Nah, heterogen apa? Nah, bisa dibaca ya, tapi contohnya adalah jika kita meneliti tentang laki-laki, ya, apa hobi laki-laki, berarti kita sampel ya laki-laki saja gitu ya. Tapi kalau heterogen, apa yang kita? Oh, misalnya adalah yang pajak gitu ya. Nah, pajak adalah laki-laki
dan perempuan. Ya, tidak satu jenis saja. Atau ada muda, ada tua. Nah, berarti sudah dua ya. Nah, itu disebut dengan heterogen. Tapi kalau sama-sama homogen, misalnya hanya mahasiswa kelas itu, berarti homogen ya. Boleh enggak? Ya, boleh saja gitu ya. Tergantung judul rekan-rekan semuanya. Nah, ini teorinya bisa dibaca nanti ya. Oke, saya lanjut. Silakan aja potong ya. Ini saya bilang tadi. Jadi pertanyaan tadi, nah ini jawabannya ya. Nah, ini jawaban yang betulnya. Jadi kalau kita populasi, maka rumus yang kita pakai atau lambang kita pakai ini ya. Ini apa? Ini rho ya. Ini to. Ini to kuadrat ya. Nah, kalau kita sudah mengambil sampel, nah kita mengambil populasi, kita ambil sampel, nah itu disebut dengan apa tadi? Kita sebut dengan sampling. Nah, oke. Nah, tugas kita adalah melakukan, nah minggu kemarin kita sudah belajar rata-rata ya, min, median, nilai tengah gitu ya. Nah, kalau dirumuskan seperti ini jadinya. X topi ya, atau X rata-rata, S ini adalah standar deviasi. Nah, ini sudah belajar juga. Kalau pakai Excel, tinggal menggunakan stdef aja. Ya. Kemudian S2 adalah, nanti teorinya akan dibacakan. Apa itu ya? S2 adalah varian. Ya. Varian adalah, Pak kemarin, ragam ya. Absen di mana Pak? Absen, oh ya, absen nanti kalau yang baru masuk nanti saya akan bantukan ya. Silakan aja ikuti dulu. Jadi tidak lama kita siapnya. Nah, oke. Varian itu adalah ragam. Apa ragam kemarin? Ragam seperti orang jualan es. Nah, ragamnya apa? Ada es boba gitu ya. Atau es macam-macam gitu ya. Atau jual wafer. Ragamnya apa? Kalau wafer rasa rasa A, rasa B, rasa C seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kita akan belajar uji hipotesis minggu depan. Jadi minggu depan, minggu terakhir, minggu satu lagi kita ujian ya. Nah, kisi-kisinya sudah saya bilang kemarin ya. Ada ada dua ya. Oke. Jadi waktunya adalah 4 jam dalam satu hari. Soalnya ada 4, boleh dijawab 4 atau minimal dijawab 3 saja ya. Oke. Jadi pahami 8 poin, 8 sesi ini akan ada 4 yang akan masuk, maka 3 yang wajib dijawab. Oke. Nah, ini gambarnya. Nah, kalau dalam gambar, setelah ini kita akan belajar estimasi ya. Apa itu estimasi? Nah, estimasi kalau dalam bahasa biasanya yaitu ya perkiraan gitu ya. Tapi sebelum hipotesis itu apa? Ya perkiraan juga. Tapi sebelum kita membuat hipotesis, maka kita memperkirakan terlebih dahulu. Apa yang kita perkirakan? Nah, lihat gambarnya. Kalau dari populasi menuju sampel disebut dengan sampling, ya. Tapi setelah kita mengetahui sampel, nah kita membuat kesimpulan untuk populasi ini, ternyata ada demam, ternyata memang ada stunting di Bukit Tinggi dengan sampel yang kita ambil, maka disebut dengan estimasi ya, mengira-ngira terlebih dahulu ya. Nah, ini akan kita pelajari. Akan ada dua bagian, estimasi 1 dan estimasi 2. Nah, setelah kita mengetahui sampel, kita mengetahui populasi, dan kita mengetahui estimasi, maka apa lagi? Yaitu kita membuat hipotesisnya. Hipotesis ada di bab 2 ya. Bab 2. Nah, kita mengujinya di bab 3 ya. Oke. Lanjut. Di versi 5 nanti ya. Nah, ini versi 6. Oke, lanjut. Nah, rumus varian ya. Kalau yang pejuang manual, silakan. Ini file ini akan saya bagikan juga gitu ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Tapi ini adalah rumus. Nah, ini sudah saya coba ya. Setelah saya coba, kalau manual harus dipecah-pecah dulu ya. Apa yang kita pecah dulu? Berarti kita buat tabel dulu gitu ya. Kemudian membuat kolom. Nah, baru kita jumlahkan. Setelah kita jumlahkan, masuk kita kepada sigma-sigma ini ya. Nah, sigma-sigma ini dan X1. Nah, ini X rata-rata. Makanya
notasi kemarin, notasi dari matematika ekonomi tetap dipakai sampai sekarang ya. Nah, ini dia, ini filenya akan tetap dibagikan. Nah, oke. Nah, S2 atau S2 tadi varian. Nah, dapat S2 maka kita akarkan dapat S. Apa itu S2? Itu varian ya. Dan S, apa gunanya? Nah, nanti ya, apa guna rumus-rumus ini nanti. Yang jelas seperti ini, kalau digariskan sumbu X, sumbu Y. Nah, kalau digambarkan gini ya. Nah, data itu boleh di minus, boleh di plus ya. Data yang bagus itu adalah di mana? Yaitu antara ini aja ya. Ini sudah terjawab tadi. Nah, sudah menjawab pertanyaan kuis ya. Nah, ini rumus-rumusnya tolong diperhatikan dulu. Tapi cara menjawabnya mungkin agak rumit ya, karena harus pecah-pecah dulu dalam bentuk tabel dan kolom. Tapi kalau cara Excel atau cara SPSS akan lebih mudah lagi. Nah, ini istilah-istilahnya nilai rata-rata, nilai mewakili data keseluruhan ya. Misalnya ada 10 orang di sini ya. Dari 10 orang ini yang memperoleh nilai 8 ya, ada 7 orang. Nah, yang memperoleh nilai apa misalnya 9 ada 3 orang. Nah, berapakah rata-ratanya? Nah, kalau menggunakan menggunakan berarti kita tambahkan dulu ya 7 tambah 7 berapa gitu ya. Nah, berarti dapat. Tapi kalau menggunakan Excel langsung saja ya. Kita buat dulu kolomnya, kita buat ke bawah seperti itu. Kita jumlahkan, nah akan dapat. Nah, itu disebut dengan nilai rata-rata. Oke. Nilai mewakili data keseluruhan. Ya, tadi misalnya yang berarti nilai 8 atau 7, nilai 9 ada 3. Berarti secara rata-rata kelas itu dari 10 orang memperoleh nilai nilai 8, sorry ya, nilai 8 itu rata-rata. Kemudian istilah standar deviasi apa itu? Simpangan dari nilai rata-rata. Ya, kalau kita gambarkan tadi, nah itu perlu digambarkan biar jelas. Orang rata-rata adalah nilainya di 1, 2, 3. Misalnya sini 7, sini 9. Berarti rata-rata gambarnya adalah dia ke sini. Nah, dia mengembang sini, gitu ya. Tapi kalau rata-rata nilai nol berarti seperti gunung sempurna gitu ya. Nah, ini kalau digariskan, ya. Ini, ini 8, ada nilai 7, gitu ya. Ada 7 orang, maka nilai 8, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, varian, itu standar deviasi. Standar deviasi adalah simpangan dari nilai rata-rata. Berarti nilai tersimpang antara sini ke sini. Nah, antara gunung ke gunung. Nah, luas ini, luas ini, luas ini disebut dengan standar deviasi. Ya. Jadi jika nilainya semakin mendekati 0, maka data akan normal. Maksudnya apa? Ya seperti ini. Jadi sebagai insight ya, data di dunia ini tidak ada yang normal ya. Data yang seperti ini, seperti gunung bagus ini mendekati 0 tidak ada sama sekali gitu ya. Makanya kita harus menggunakan alat lain yaitu ya seperti SPSS gitu ya, Smart PLS untuk membantu menormalkan data kita agar gunungnya bagus gitu ya, mendekati 0 seperti itu. Nah, varian apa? Seberapa jauh angka atau data tersebar ya. Jadi kalau ibarat gunung tadi, maka tersebar sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini antara nilai 0 seperti itu. Nah, teorinya kalau digambarkan seperti itu, kalau teorinya bisa dibaca. Apakah perlu ini? Ya, perlu ya untuk membuat keputusan ya. Apalagi kalau belajar yang lain ya, kalau saya ya maaf kayak saham gitu ya, maka untuk mencari risiko saham itu adalah dengan menggunakan rumus apa? Rumus S atau standar deviasi ya, atau rumus return. Nah, return atau laba dari saham itu S2. Banyak gunanya ya. Oke, nanti kita bahas itu tuh. Ini sebagai pembuka saja bahwa ilmu-ilmu ini bisa diperlukan sampai ke depannya. Nah, kalau saya bilang statistik,
parameter udah jelas ya. Statistik itu gambaran tadi. Statistik adalah, nah ini dia. Statistik adalah sampel, parameter. Kalau saya bilang statistik, berarti kita fokus kita adalah kepada sampel. Maka rumus yang dipakai adalah ini ya. Kalau saya bilang populasi atau parameter, rumus yang dipakai ini. Intinya sama saja. Tapi kalau sampel misalnya 30, ini 100, ini 100, berarti rumus yang dipakai ini. Ya, itu aja. Kalau dia 30, fokus kita adalah rumusnya ini. Lanjut. Nah, ini kalau contoh ya. Nah, ini ada ragamnya. Ragamnya ada 3. Nah, ini contohnya. Jadi dilakukan, jadi seorang pabrik, nah dia menjual wafer. Setelah diambil datanya gitu ya. Setelah diambil datanya maka diperolehlah labelnya 1 untuk warna. Jadi dia menjual sesuai warna, sesuai harga, bentuk dan rasa. Ya. Sesuai warna, harga, bentuk dan rasa. Berdasarkan warna, dia memperoleh 350 orang ya populasinya, tapi yang dia ambil 105 saja. Seterusnya ya sampai rasa. Jadi ada 180 populasi dan 54. Nah, coba kita bandingkan bagaimana perbedaan rumus varian rumus sampel dengan populasi ya. Nah, setelah diambil 100 ada 30 orang, 50. Nah, ini diperhatikan ya. Ini diperhatikan, perhatikan. Nah, maka diperolehlah ini pakai Excel nilai rata-rata 30 tambah 15 tambah 60. Kalau cara menjumlahkannya ya. Kalau bagi rata-rata 30 tambah 15 tambah 60 bagi 3 ya. Dapatnya 105 bagi 23 ya. Dapatnya 35. Seperti itu cara cari rata-rata ya. Kalau pakai Excel berarti apa? Pakai Excel sama dengan min ya. Sama dengan min blok datanya dari atas ke bawah, maka tutup kurung. Nah, akan dapat hasilnya seperti itu. Oke. Nah, jadi bisa dibaca ini, maka rata-ratanya standar deviasi. Nah, rata-ratanya ini yang di atas, standar deviasi ini. Nah, jadi berbeda varian. Nah, ini kalau semakin berbeda datanya, maka nilainya akan berbeda-beda ya. Tapi kalau sama saja, ini sama, maka saya bilang tadi, nah datanya normal ya. Tapi tidak ada data yang normal di dunia ini ya. Oke. Ini sebagai pengenalan saja bahwasanya cara menyampling itu seperti ini. Sampling adalah metode penarikan data dari populasi ya. Kita jadikan sampel. Metodenya bisa pakai rumus, pakai teknik ya. Oke. Kalau kita oh, kita hitung-hitungkan, analikan. Oke, lanjut. Nah, ini buktikan manual dan Excel-nya ya. Tapi ini akan saya bagikan juga biar cepat saja. Nah, ini kalau pakai rata-rata kemarin rumusnya bisa ya. Oke. Deviasi juga gitu. Nah, kalau menggunakan rumus gimana caranya? Nah, seperti ini ya. Kita buktikan berapa dia? Kita buktikan, nah 2291. Nah, kita buktikan angka ini. 2291 sama 525 menggunakan rumus manual ya. Tujuan manual, silakan. Kita rumus manual
Silakan diklik dulu rumusnya ini ya. Rumus ini S2 adalah rumus varian. Tapi saya juga membolehkan ujian untuk menggunakan aplikasi SPSS atau Excel minimal ya. Nggak apa-apa. Nah, oke, kita buktikan 2291 sama 525 ya. 2291 525 ya sama ya. Tapi caranya gimana? Oke, kita buat dalam rumus. Rumusnya seperti ini tapi harus pecah-pecah dulu ya. Nah, N-nya berapa? N-nya 3 ya. 3 dari mana? Nah, ini 1 2 3 ya. Nah, apa lagi? Kita pecah lagi. Rumus N kurang 1 ya. Berarti ini dia. 3 kurang 1 sama dengan 2. Oke ya. Nah, ini dia caranya. Yang mudah-mudah aja dulu kita pecah. Selanjutnya apa? Jumlah 105. Oke, yang mana ini? Nah, itu saya bilang tadi ya. Harus kita pecah, kita buat kolom dulu. Kita buat tabel, kita buat kolom 1, 2. Nah, baru kita buat bagaimana cara mendapatkan ini. Oke ya. 105. Jumlah data semuanya 30. Oke, seperti itu. Nah, dapatlah 105. Nah, nilai sigma NI sama dengan 1 X2I. Nah, ini berarti ya. Kita pecah lagi. Ini 1, ini 2. Berarti nanti dikurang ya. Nah, dapatnya 4725. Dari mana itu? Oke, dari sini. Nah, ini 30. Ini 15. Ini 60. Nah, ini kita tambah sebenarnya ya. Tabelnya X2. Ini berapa? 900. Ini 15 kali 15. 225. 60 kali 60. 3600. Jumlahkan 5, 2, 11, 17. Nah, ini ya 4725. Oke, ada pertanyaan? Ini sebenarnya panjang lagi ya. Nah, dapatlah 4725. Oke, ada yang bertanya? Dapat dari mana? Yuk, paham? Paham, Pak. Nah, 4725 ya. Di videonya juga akan saya bagikan biar memudahkan. Dapatlah 4725. Ini angkanya 4725. Oke, ini sudah dapat. Selanjutnya adalah cara karena informasi sudah ada, kita dapat, kita turunkan pertama itu 3, N-nya 3 kali ini ya. Dapat 4725. Dapatlah hasilnya 14175 ya. Kemudian kita turunkan lagi tahap kedua ya. 14175 ini penurunan rumus ya. Kurang 11025 ya. Oh iya, 11025 belum lagi dibahas. Nah, ini adalah yang kedua ya. Itu yang kedua. Ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, caranya gimana? 105 tadi, 105 ini, 105 ya, dari penjumlahan ini, maka dipangkatkan 2, dapatlah 11025. Nah, ini dia masuk ke sini. Ya, dapatlah 3150. Oke, sudah dapat kesamaan 1, kesamaan 2. Angka selanjutnya adalah, nah, rumus yang di bawah lagi. Rumus di bawah. Nah, ini dia. N ini. N ini adalah tadi berapa? 3. 3 kurang 1. 3, 2. Berarti 3 kali 2, 6. Maka dapatlah 6. Oke, persamaan di atas. Penyebut dan pembilangnya sudah dapat. Ya. Pembilangnya 3150 bagi 6. Nah, ini dia dapatlah 52 sama dengan 525. Oke, sama ya. Nah, kalau cara menggunakan Excel, nah cukup mudah gitu ya. Variannya apa caranya?
varian adalah sama dengan var, sama dengan kalau pakai Excel var titik P, buka kurung, blok dari atas ke bawah, tutup kurung, tekan enter ya. Cukup mudah. Oke. Jadi dengan cara manual boleh, semangat ya, pejuang manual. Nah, cara Excel juga boleh. Itu adalah pangkat S2 ini ya, S2 atau varian, rumus varian. Nah, cara mendapatkan standar deviasi gimana? Dia adalah pangkat standar deviasi itu adalah pangkat dari S2 tadi, akar dari S2. Nah, kita kalau pakai Excel ini sama dengan SQRT, ya, SQRT, blok dari atas ke bawah. Nah, baru tutup kurung, enter ya, dari atas ke bawah. Nah, atau 525 ini kita akarkan. Coba dapat enggak seperti itu ya? Akar 525 ya. Dapatlah 2291 ya. 2291 kalau menggunakan cara manual atau 22,91 ya. Oke. 5833 gitu juga adalah 76 kali 76 ya. Atau 5833 kita akarkan dapatlah dia 76 ya. Oke, lanjut. Nah, apa itu galat tadi ya? Nih, ini galat. Nah, galat sama bias itu dekat sekali ya. Bias itu adalah hal atau sesuatu yang menyebabkan kesimpulan kita keliru gitu ya. Misalnya eh, darah kita diambil, sebenarnya kita sehat gitu ya, tapi karena ada kekeliruan oh, bisa jadi alatnya rusak, orangnya tidak fokus gitu ya. Orang tidak fokus, maka kita jadi sakit. Nah, itu disebut dengan bias. Bagaimana kalau kita penelitian di sosial ini seperti apa? Kita kasih kuesioner pada 50 orang, yang kembali 30, ya. 10 orang lagi tidak mengisi gitu ya. 10 orang lagi merobeknya. Nah, itu disebut dengan bias ya. Itu kalau ilmunya seperti ini, teorinya menyebabkan kesimpulan keliru. Nah, seperti ini contohnya. Nah, galat itu ada apa? Galat adalah penyimpangan data gitu ya. Penyimpangan data itu kalau digambarkan seperti ini. Sampel, ukuran sampel tadi adalah, jadi ini populasi. Nah, ini ukuran sampel ya. Berarti ukuran sampelnya kecil. Atau kalau kita ingin mendekatkan dengan populasi juga bisa. Populasi ini S di sampel. Nah, ukuran sampel kalau digambarkan seperti ini ya. Atau sampel size ya. Nah, ukuran sampel semakin ya. Kalau ini semakin dari kiri kanan ukuran sampel semakin besar mendekati populasi ya. Nah, galat semakin ke atas apa? Nah, oke. Jika ukuran sampel semakin ke kanan, semakin mendekati populasi, maka dia akan semakin galat. Nah, galat apa? Data sampel tidak sama dengan data populasi. Seperti itu. Galat itu adalah penyimpangan data, ya. Itu katanya. Kalau digambarkan seperti itu. Jadi data itu misalnya rata-ratanya 8 tadi kan, datanya semakin tidak mendekati ini. Kita menginginkan rata-ratanya 8, tapi dia datanya mendekati 1, 2, atau semakin 0. Kalau digambarkan gitu juga. Kalau penarikan sampel acak semakin ke bawah, berarti galatnya semakin rendah ya. Tapi kalau ukuran sampel semakin ke kanan, galatnya penyimpangan data atau galat akan semakin tinggi. Nah, kalau digambarkan seperti itu, semakin besar ukuran sampel, semakin galat ya, atau semakin silap, atau semakin lupa, atau semakin salah, semakin ceroboh, atau semakin lalai ya. Jadi hati-hati ya. Kalau sampel itu besar ya, mendekati populasi bisa jadi kita ceroboh
Atau bukan kita yang ceroboh, atau narasumbernya yang asal-asalan. Nah, ya. Oke, jadi bias sama galak itu hampir sama persis artinya. Oke. Nah, ini ukuran sampel ya. Kita telah belajar. Jadi Yamane sama Slovin menggunakan rumus yang sama ya untuk data heterogen ya. Data heterogen tadi seperti pria dan wanita, tinggi, rendah, sedang, kaya, miskin, cantik, sedang, jelek. Nah, ya itu yang heterogen, tidak sama. Nah, rumusnya sama dengan Slovin. Nah, oke. Jadi katanya secara teori rumus ini lebih sederhana, tidak menggunakan tabel Z, tidak menggunakan standar deviasi atau varian. Ya, jadi kita masukkan aja, misalnya tadi N-nya misalnya ya 50, maka 1 tambah 50. Nah, error ini apa? Nah, ini saya bilang ya, error kita sosial itu adalah antara 5% sampai 10%. Ya. Ibaratkan kalau di soalnya nanti 5% katanya. 5% berarti sama dengan 0,05. Berarti masukkan 0,05 pangkat 2. Itu caranya. Kalau menggunakan rumus ya. Intinya sama dengan rumus Slovin. Ya. Ini bisa dilanjutkan. Cara menyebarkannya seperti ini. Jadi kita lanjut. Ini kalau menggunakan sampel sederhana ya. Nah, rumus Krejci dan Morgan. Nah, ini dia menggunakan proporsi nanti ya kita pelajari, tapi ini sebagai pengenalan saja. Dia tidak menggunakan tabel Z, tapi menggunakan tabel X kuadrat ya. Kemarin kalau menggunakan tabel cukup mudah ya, tapi tabel itu cukup semakin banyak rumusnya, tabel itu akan semakin banyak rupanya ya. Tabel Z, tabel X kuadrat, tabel T, tabel F gitu ya. Apa gunanya nanti kita bahas satu persatu. Penting pahami dulu konsepnya. Oke, lanjut. Nah, ini caranya nanti juga akan saya bagikan. Seorang peneliti ingin mengetahui ukuran sampel dari skripsi yang akan dia lakukan. Lokasi penelitian kantornya adalah kantor inspektorat yang ada di seluruh kabupaten dan kota Sumatera Barat. Jadi setelah dihitung, dia lihat di Google atau lihat di BPS, ternyata ada 19 kantor yang tersebar di kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Barat. Termasuk ada di Mentawai ya. Nah, berarti kalau kita ke Mentawai, nah bayangkan ya, kalau kita ke Mentawai, berapa biayanya gitu ya. Makanya agar populasi kita tidak sebanyak itu, nah kita buat sampelnya gitu ya. Jumlah akuntan internal di kantor itu adalah 3 orang ya. Berarti 3 orang, 19 kantor di berapa? Berarti kita kalikan 19 kali 3, 3 ke 9, 27. Nah, 57 orang yang akan kita sampel. Kita masukkan ke rumus ya. Kita mengurangi mentawai ini ya agar tidak bias dan galat nanti. Nah, maka kita masukkan ke rumus si Slovin atau Yamane tadi, maka dapatlah 50 orang ya. Bisa jadi dari 50 berarti ada tersisi 7 orang. Berarti di Mentawai 3 orang sudah kita sisihi, maka bisa jadi yang mana jauh lagi. Bisa di Solok Selatan kita kurangi, atau di Pasaman Barat, atau ada di Pasaman Timur ya. Atau bagi yang tinggal di Pasaman Barat kayak Dewi, yang di Solok Selatan mungkin tidak perlu diambil. Oke, 7 orang kita lempar. Kita hanya butuh 50 orang saja, atau mewakili sampel kita menggambarkan sampel 87,71%. Kalau kita presentasikan. Oke, lanjut. Nah, bagaimana mengatasi bias? Ya, memperbanyak sampel ya. Jadi sampel kita minimal tadi 30, tapi kita harus sebar 50. Agar apa? Jadi selisihnya ada 20 ya. Ini jaga-jaga saja. Yang mana 30 ini bisa jadi orang yang mengisi asal-asalan ya, mengisi atau tidak mengisi sama sekali. Nah, kita tambah 20 lagi. Bisa jadi tetap kita bersih dapat 30 orang yang mengisi. Hanya kita sebar sampelnya. Oke, kemudian cara mengatasi bias yang kedua lagi adalah
95% kita turunkan menjadi 80%, ya. Kalau 95% berarti errornya 5%, berarti kalau 80% errornya 20%. Kalau kita jadikan nilai koma 0,5 atau 0,2, ya. Seperti itu. Ya gimana lagi gitu ya. Karena bisa jadi sampel kita asal-asalan atau waktu kita sudah mepet, ya boleh saja gitu ya. Kita mau ujian skripsi nih, ya waktu diambil 1 bulan. Nah, tidak mungkin kita jalan-jalan lagi ke seluruh Sumatera Barat. Nah, itu kalau data primer ya. Kalau data sekunder gimana? Ya, berarti kita mengambil data yang dari 150 gitu ya. 50 itu dari mana? Ya, dari laporan keuangan, dari Badan Pusat Statistik, atau dari BI. Ambilnya di mana? Nggak perlu kita ke kantor BI, ke, ke kantor laporan keuangan, ke perusahaan-perusahaan, nggak perlu ya. Kita perlunya ke website bersangkutan saja gitu ya. Nah, itu datanya apa? Data sekunder. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, sampel yang baik ya. Sampel yang tidak baik disebut dengan bias tadi. Tapi kalau ukurannya besar, berarti akan terjadi galat. Sampel yang baik adalah sampel yang diambil dari populasi harus mewakili ya. Jadi seperti darah tadi, darah yang diambil itu adalah darah yang tepat ya, yang mewakili betul nggak sakit kita itu demam atau tidak demam. Kita demam, ternyata kita merasa ternyata DBD ya, atau ternyata COVID gitu ya. Makanya sampel itu harus baik. Sampel yang baik berarti kita juga pengambilnya, operatornya juga baik. Alat yang kita gunakan juga harus bagus. Alatnya kalau kita SPSS, kalau orang mengambil darah, berarti regennya harus bagus gitu ya. Alatnya juga harus bagus. Nah, karakteristik populasi atau sampel umumnya tidak bisa berdistribusi normal. Nah, data yang baik itu adalah normal. Data normal adalah data yang mendekati nol. Gitu ya. Tapi jarang sekali yang mendekati nol. Ya, tapi nggak salah, nanti ada alatnya lagi. Ya, dengan SPSS akan bisa menormalkan data. Gitu ya. Jika suatu data tidak berdistribusi normal, maka penelitian tidak layak untuk dilanjutkan. Nah, ini namanya adalah nama ujinya adalah uji asumsi klasik. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut di nama mata kuliahnya metodolid ya, metodologi penelitian. Jadi data kita itu harus normal. Kalau nggak normal, berarti kita tidak boleh lanjut penelitian atau kita sebar lagi penelitian. Nah, tidak mungkin kan? Nah, maka caranya adalah menormalkan data menggunakan alatnya SPSS atau PLS namanya. Ya nggak masalah. Semuanya ada solusinya, jangan takut. Nah, ini teori saja dulu. Nah, ini tadi gambar-gambarnya. Saya hapus dulu. Nah, ini jawabannya. Jawabannya kalau gambarnya seperti ini. Data yang bagus adalah mendekati nol, maka gunungnya itu seperti ini ya. Jadi variabel itu ada X, berarti ini X, dan ini ada Y. Berarti data X itu harus mendekati nilainya nol. Ya. Berarti dia tersusun antara sini, data Y mendekati nol atau X ya. Data X, variabel X, dan variabel Y. Nah, mana data normal ya? Ini ya, data normal di sini tadi. Ya, ini data normal ya, yang ini. Atau lambangnya adalah apa data? Ya, ini rata-rata ya, seperti itu. Kalau populasi gambarnya tadi ya kalau dia sampel ini sampel, nah ini populasi. Kalau digambarkan seperti ini ya. Nah, ini low berarti ada minus, nah ini high ada plus. Oke, lanjut. Nah, ini metode pengambilan sampel ya. Metodenya kalau alatnya namanya ya alat untuk hitungnya adalah SPSS ya. Nah, tadi di kuis yang mana? Di kuis yang mana tadi ya? Yang kuis berarti jawabannya adalah purposif ya. Nah, ini dia sampel
bola salju, ya. Nah, biasanya kita orang akuntansi akan fokus ke non probability sampling, ya. Yang biasanya dipakai adalah purposive sampling. Oke, saya jelaskan sedikit, nanti bisa dibaca. Purposive sampling adalah gini, kita meneliti tentang perusahaan yang memiliki harga saham yang cenderung naik. Dapatlah 100 sampel, ya. 100 populasi. Tapi kita buat dengan sengaja kita kurangi. Misalnya apa? Yang terus membukukan laba tiap tahun 3 tahun terakhir. Maka menjadilah dari 100 menjadi 50. Kemudian dia tidak memiliki hutang dari 100 ini selama 3 tahun terakhir. Maka dapatlah setelah kita kurangi ini, dapatlah 30, gitu ya. Nah, kita kurangi maka sampel kita menjadi 20, ya. Dari 100 menjadi 20. Boleh enggak? Boleh. Namanya adalah purposive sampling. Ya. Nah, tadi di soal kuis ada sampel bola salju. Dia masuk pada non random sampel atau non probability sampling. Apa contohnya? Gini. Contoh bola salju itu menggelinding, ya, dari kecil ke besar, ya. Misalnya kita meneliti COVID, ya. Nah, COVID sangat bagus ini untuk contohkan. Pertama, dia satu orang di rumah sakit, ya. Ternyata dia pulang ke rumah. Di rumah itu ada 4 orang anggota keluarga lagi, gitu ya. 4 orang anggota keluarga ini berteman kepada banyak orang. Ada 5, 5, 5. Maka jadilah 15 orang. Yang tadinya cuma 1 orang, jadi 15 orang. 15 orang ini punya teman lagi, ya. Maka itu disebut dengan sampel menggelinding, ya. Atau di tracing. Seperti itu. Begitu juga kalau kita oh, tentang apa ya? Oke, kita tunjukkan. Pertama dia 1 orang, dia lempar bolanya ke 1 orang. Nah, dia lempar lagi bolanya ke 2 orang. Nah, begitu selanjutnya jadilah 100 orang menggelinding, ya. Lama-lama makin besar. Nah, siapa yang milih? Ya orang ini memilih ini, orang ini memilih ini, jadilah 100 orang nantinya. Oke, itu disebut dengan sampel bola salju. Tapi kebanyakan saya sarankan seperti ini aja. Nanti di waktu akuntansi, ya, penelitian kita nantinya. Oke, lanjut. Sampel secara sengaja atau purposive sampling, ya. Oke, boleh, boleh, ya. Karena teori ini banyak, silakan pilih teorinya. Selagi ada teori, maka penguji kita nanti tidak akan menyalahkan kita. Kenapa orang sering menangis? Ya, karena dia nggak tahu teori, ditanya saat ujian dia tidak tahu, padahal di deskripsinya ada, gitu ya. Artinya dia tidak buat, bukan dia yang buat. Oke, lanjut. Kesalahan dalam penelitian ini bisa dibaca, ada acak, gitu ya, ini bisa dibaca. Kesalahan penentuan responden, kita yang salah. Kita ingin meneliti tentang pajak, berarti wajib pajak, tapi kita malah menyasar kepada orang yang bukan, yang tidak punya NPWP, ya berarti salah, gitu ya. Atau kita mencari oh, tentang apa lagi, ya, sistem informasi akuntansi atau SIA, ya. Tapi kita meneliti perusahaan yang tidak menggunakan SIA sama sekali, malah menggunakan akuntansi manual dengan buku, ya. Nah, salah dong, ya, salah, ya. Hati-hati dalam menarik sampel. Nah, ini akan dibahas selanjutnya, ya. Distribusi F, ini X kuadrat, tabel T. Nah, sabar, ya. Yang penting tahu dulu di tabel F. Banyak akan saya bagikan. Oke. Nah, ini tadi sebagai latihan di rumah, ya. Buktikan berapa ini sesuai rumus atau sesuai SPSS juga boleh. Seperti itu. Ini akan saya bagikan untuk dibagikan untuk dikerjakan di rumahnya masing-masing, ya. Nah, ini juga filenya. Nah, ini XI-nya gimana tadi yang ini, ya? Berarti X pangkat 2. Berarti 400. Nah, 25 kali 2, 625. Nah, ini 900. Itu juga ini adalah 100, berarti 1000. Ini 70, 70, 49, 00. Ini 2500. Nah, ini jumlahnya, jumlahkan. Ya, ya. Silakan dibuat di rumah. Seperti itu.
Nah, itu saja untuk kali ini. Bagaimana nanti kita ketemu jam 7.15 ya? Atau jam 7? Atau video aja? Silakan isi absennya lewat WA ya. 7.15. Apa? Apa Pak Furkan? 7.15 lah, Pak. 7.15 ya? Nggak perlu video ya? Ya, 7.15 ya. 7.15 ya. Iya, Pak. 7.15, Pak. 7.15. Nanti kalau ada azan, azan nanti 7.35 mungkin ya. Kita istirahat. Berarti ada waktu 20 menit untuk sesi pertama, ya, termin pertama di sesi 6 ya. Minggu depan kita sudah sesi 78 ya. Sedikit lagi kita akan UTS. Nah, saya ingatkan lagi, kisi-kisinya sudah saya jelaskan minggu kemarin ya. Silakan diingat lagi. Yang jelas Slovin, kemudian yang kemarin, tugas kemarin ya. Jadi dibayangkan Slovin itu mungkin bisa 10 menit, paling lama. Tabel distribusi berapa menit kemarin? Mungkin agak, jadi waktunya 4 jam ya. Dimulai 16.30 ujiannya. Nah, 4 jamnya berarti jam 20, jam 21 lah ya, 20.30 atau 21.30 ya. Soalnya ada 4, wajib dijawab 3. Itu saja. Terima kasih atas kesempatannya. Sampai jumpa jam 7.15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oh ya, absen dulu yang belum saya absen. Silakan dilihat. Saya cek dulu siapa yang belum saya absen ini. Delvi ada? Ya, Risma belum, Pak. Rizna, ya. Latifah ada tadi ya? Oke, Sinta ada. Lastri ada? Lila? Germa ada? Ya, nanti kasih tahu saja. Oke, oke, sampai jumpa.